Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Leluhur keempat langsung berteriak dengan panik. Dia segera menampar keningnya dan tanaman berdaun 9 muncul di atasnya. Saat tanaman ini muncul, si Tunan keluar dari tubuh leluhur keempat, lalu melepaskan seluruh auranya dan berteriak, "Kabut 9 li!" Kabut yang mengelilingi anak iblis itu dengan cepat terbang ke si Tunan, lalu menarik mereka berdua dan menyeret mereka menuju api es tempat anak iblis itu terperangkap. Hal ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, si Tunan dan leluhur keempat dikelilingi oleh kabut. Kemudian 3 pilar api terbentuk di sekeliling mereka. Si Tunan mengungkapkan ekspresi kegembiraan di dalam api es dan kemudian keluar secara misterius darinya. Dia terbang ke tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuhnya. Wang Lin, kabut 9 li ini adalah formasi alami dan memberikan perlindungan sempurna di iklim dingin. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk memulihkan diriku. Aku akan datang menemuimu setelah aku menyelesaikannya. Kamu harus berhati-hati terhadap Jukuizi. Jangan mati sebelum aku keluar. Suara si Tunan terdengar bergema dari kabut 9 li. Wang Lin berpikir sebentar. Dia memandang anak di dalam kabut dan bertanya, "Kamu tidak membutuhkan aku untuk menjagamu?" "Tidak diperlukan. Kabut 9 li ini adalah perlindungan terbaik." Suara si Tunan mengandung sedikit kegembiraan. Dia akhirnya memiliki tubuh kembali. Meskipun dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, namun dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Para kultivator asing, tunggu saja. Setelah orang tua ini memulihkan kultivasinya, aku pasti akan menemukan kalian untuk membalas dendam. Wang Lin segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, "Tetapi kamu masih belum memberitahuku apa itu kristal planet kultivasi." Kristal planet kultivasi? Sebelum aku menjadi penguasa planet kultivasi, aku juga berpikir bahwa itu adalah harta karun yang sangat kuat. Namun setelah aku menjadi sujaku generasi kedua, aku menemukan bahwa item ini terlalu kejam. Wang Lin mengerutkan kening sambil menunggu si Tunan melanjutkan kata-katanya. Kristal planet kultivasi itu hanyalah kentut anjing. Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh aliansi kultivasi, dan mereka memberikan satu untuk setiap negara kultivasi yang mencapai peringkat 6. Menanamnya di dalam planet kultivasi dan mengaktifkannya akan menyebabkan seluruh planet dikelilingi oleh kekuatan misterius. Sejak diaktifkan, semua makhluk hidup apapun yang lahir di planet itu akan kehilangan sebagian jiwanya. Sepotong jiwa ini akan diserap oleh kristal planet kultivasi, dan kekuasaan absolut atas kristal tersebut diberikan kepada negara kultivasi peringkat 6 oleh aliansi kultivasi. Negara kultivasi peringkat 6 bagaikan raja karena keberadaan kristal planet kultivasi ini. Dengan item ini juga, setiap generasi sujaku dapat membunuh makhluk hidup apapun di planet ini, kecuali orang atau makhluk tersebut satu langkah melewati tahap ascendant, kemudian secara paksa mengambil bagian jiwa mereka, dan tidak ada jalan yang lain. Namun spekulasiku adalah bahwa kristal planet kultivasi bukanlah rahasia di banyak planet lain, dan orang-orang telah menemukan cara untuk mengatasinya. Jika tidak, maka tidak akan banyak negara peringkat 6 yang digulingkan oleh orang-orang dari planet tersebut. Ketika aku menjadi sujaku dan mengetahui hal ini, aku diam-diam menyabotasenya dan menyegel kristal planet kultivasi. Meskipun kristal tersebut masih dapat menyerap fragmen jiwa, namun kristal tersebut tidak dapat digunakan sampai segelnya rusak. Inilah alasannya mengapa planet sujaku saat ini berantakan. Semua sujaku setelahku pasti membenciku karena ini. Tetapi aku hanya tidak suka kristal tipis itu. Bahkan dengan mental Wang Lin yang begitu kuat, setelah mendengar ini,
Ekspresinya langsung berubah menjadi jelek dan jantungnya bergetar. Wang Lin segera bertanya dengan nada serius. Jadi, jika Jukuichi menguasai kristal planet kultivasi, dia sebenarnya hanya perlu berpikir untuk membunuhku. Si Tunan langsung menjawabnya tanpa jeda. Masih ada item lainnya yang disebut hati planet kultivasi yang terhubung dengan kristal planet kultivasi. Hanya Sujaku saat ini yang memilikinya. Dia juga harus menyerahkan sebagian umurnya untuk mengaktifkannya, dan itu akan memungkinkannya bisa membunuh siapapun. Sepotong jiwamu ada di dalam kristal. Jadi jika kamu ingin memiliki masa depan yang damai ketika meninggalkan planet ini, maka kamu harus mengekstrak jiwamu dari kristal planet kultivasi. Berarti apa yang aku dengar tentang kristal planet kultivasi yang mampu membantu alam Ji berevolusi adalah salah. Wang Lin berkata sambil mengerutkan keningnya. Masalah ini sulit untuk dibicarakan karena aku tidak memiliki alam Ji untuk dipelajari. Oke, mari kita bicarakan semuanya setelah aku pulih. Wang Lin, kamu tidak perlu khawatir. Aku masih ada di sini. Si Tunan terdiam dan mulai berkultivasi. Saat ini, Wang Lin berdiri dalam diam. Setelah sekian lama, matanya menjadi dingin. Bagaimana hidupku bisa berada di tangan orang lain? Tidak heran begitu banyak negara kultivasi mengkhianati Sujaku saat klan abadi yang terbuang muncul. Pantas saja Jukuichi ingin melenyapkan negara kultivasi peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi inilah alasan dibalik itu semua. Jika Jukuichi masih bisa mengendalikan kristal planet kultivasi, maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua kultivator di planet ini, maka klan abadi yang terbuang akan berada dalam bahaya musnah. Jika Jukuichi bisa mengendalikan kristal planet kultivasi, maka dia bisa dengan mudah mengambil bendera 1 miliar jiwa dari senior Dutian daripada menunggunya sampai sekarang. Kristal planet kultivasi. Naduo tidak punya alasan untuk berbohong kepadaku, tetapi nada suaranya saat itu juga dipenuhi ketidakpastian. Setelah berpikir beberapa saat, sosok Wang Lin menghilang dari tanah api utara. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kristal planet kultivasi dan mengambil kembali bagian jiwaku. Lalu aku akan meninggalkan planet ini untuk mencari Tian Yunzi. Dengan kekacauan yang terjadi di planet Sujaku saat ini, planet ini tidak layak untuk dijadikan tempat berkultivasi. Namun aku masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum melakukannya. Bendera 1 miliar jiwa telah melemah, jadi aku perlu melakukan perjalanan lagi ke medan perang asing untuk menangkap jiwa pengembara dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, aku akan menangkap beberapa pemangsa jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Saat aku melakukannya, maka kekuatan bendera 1 miliar jiwa akan pulih. Ada juga sebotol kecil darah dari leluhur klan iblis raksasa. Isi botol itu sangat penting bagi tubuh asliku yang masih berada di planet lain. Itu bisa membuat tubuh asliku menggunakan teknik dewa kuno. Orang yang meminta bantuan di bawah sekte mayat di negara jauh pastilah leluhur pendiri klan iblis raksasa. Aku akan pergi ke sana untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan lebih banyak darahnya. Sayangnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Aku juga membutuhkan aura dewa kuno dewasa yang akan sangat sulit didapat. Di dalam klan dewa kuno, menerobos dari bintang 3 ke bintang 4 adalah sebuah ritual peralihan. Setelah tubuh asli membuat terobosan, maka menurut ingatan yang kuwarisi, kekuatannya akan setara dengan seorang kultivator ascendant. Dosen yang berada di dalam tanah dewa kuno juga merupakan masalah besar bagiku. Jika dia meninggalkan tanah dewa kuno, maka hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencariku. Dengan kultivasiku saat ini, bahkan dengan tubuh asliku, aku bukan tandingan Tosen. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan tetap sama. Bagaimanapun,
Tuosen mewarisi kekuatan Tusi, dan pada masa puncaknya, dewa kuno Tusi adalah dewa kuno bintang 8 yang dapat menghancurkan sebuah planet dengan telapak tangannya. Wang Lin bergumam sambil mengerutkan kening. Tuosen selalu menjadi duri di dalam hatinya. Salah satu alasannya ingin segera meninggalkan planet Sujaku adalah karena Tuosen. Aku harus kembali ke negara Chu dan mengantar Joru pulang. Mata Wang Lin berbinar saat dia berbalik dan terbang menuju negara Chu. Sepanjang perjalanan, langit hampir seluruhnya tertutup awan hitam yang dipenuhi dengan anggota klan abadi yang terbuang. Mereka menggunakan awan hitam untuk terbang cepat menuju benua Sujaku. Semakin banyak Wang Lin melihatnya, semakin dia merasakan kesedihan. Meskipun dia membenci Jukuizi, namun dia tetaplah seorang kultivator. Sepanjang jalan dia membunuh anggota klan abadi yang terbuang yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak, jadi dia harus menyerah dan menyembunyikan dirinya saat dia terbang menuju negara Chu. Hampir semua negara kultivasi peringkat 3 telah hancur atau jatuh di bawah kendali klan abadi yang terbuang. Saat ini, semua anggota klan abadi yang terbuang berkumpul di benua Sujaku ketika pertempuran kedua dengan negara Sujaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Sujaku, klan abadi yang terbuang menyerang semua orang di jalan. Sejumlah besar negara kultivasi peringkat 4 juga telah jatuh dan seluruh planet Sujaku telah menjadi sungai darah. Saat ini semakin sedikit kultivator yang muncul dan awan hitam selalu ada di langit. Serangan yang telah dipersiapkan oleh klan abadi yang terbuang selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Sujaku. Negara Sujaku segera memulai serangan balik yang sangat sengit ketika pertempuran kedua dimulai. Qian Feng ditunjuk sebagai pemimpin pertempuran ini. Jadi semua kultivator harus mendengarkan perintahnya. Sejumlah besar kultivator dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi yang terbuang. Setiap negara kultivasi peringkat 5 menjadi medan pertempuran. Seluruh planet gemetar dan hampir runtuh akibat perang ini. Namun negara Sujaku tidak cukup kuat untuk melawan sehingga terus didesak mundur. Hampir setiap hari sejumlah besar kultivator tewas dalam pertempuran. Pada saat yang sama, berita mengejutkan satu demi satu menyebar dari para kultivator yang berhasil melarikan diri. Semua sekte dari negara kultivasi peringkat 5 tinta air telah berpindah pihak. Negara kultivasi peringkat 5 peoni juga telah berpindah pihak. Negara kultivasi peringkat 5 Qin juga telah berpindah pihak. Pengkhianatan dari 3 negara kultivasi peringkat 5 seperti 3 pukulan telak bagi negara Sujaku yang sudah mundur. Akhirnya, negara Sujaku harus menarik garis pertahanannya kembali ke benua Sujaku. Namun berita yang lebih mengejutkan pun tersebar. Berita ini menyebabkan hati setiap kultivator di planet Sujaku bergetar. Adik junior Sujaku generasi ini yang kalah dalam perebutan gelar Sujaku, Yun Kuizi, muncul. Dia tiba-tiba muncul di medan perang yang sama dengan Jukuizi dan melakukan serangan diam-diam ke arahnya, yang menyebabkan Jukuizi terluka parah. Faktanya, identitas Yun Kuizi adalah leluhur kedua klan abadi yang terbuang. Wang Lin mendengar berita ini ketika dia kembali ke negara Chu. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yun Kuizi akan datang mencarinya. Pada hari ini, Wang Lin baru saja membuka susunan transfer kuno. Tujuan dari susunan transfer ini adalah negara Chu. Saat dia masuk ke dalam susunan transfer, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan, di mana dia melihat seorang pria kekar mengenakan topi jerami yang mendekatinya. Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Pria kekar itu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur benua Sujaku, ekspresi leluhur Ashen dan sekte langit surgawi sangat jelek. Sebelumnya dia terkena gelombang kejut dari roh leluhur dan mengalami luka yang terpaksa dia tekan.
Kemudian pertempuran dengan klan abadi yang terbuang dimulai lagi. Jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali berperang. Dalam pertempuran 3 hari lalu, leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, luka-lukanya semakin parah dan dia terpaksa melarikan diri. Dia kembali ke sekte langit surgawi karena dia memutuskan bahwa sampai lukanya sembuh, dia tidak akan membantu Jukuizi. Jika itu yang terjadi, aku akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultivasiku, aku bisa menjadi eksistensi kuat di planet kultivasi manapun. Saat sekte langit surgawi sudah terlihat, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Ada seseorang yang berjalan dari cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya tua, dan dia mengeluarkan aura kuno serta tekanan kuat bisa dirasakan darinya. Sosok ini berhenti 20 kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Saudara Chu, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah semuanya masih baik-baik saja? Mata Chu Yunfei menjadi serius saat dia melihat orang itu dan berkata, Yunkuizi. Orang tua berjubah merah itu mengangkat kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, sepertinya saudara Chu masih mengingatku. Saudara Chu, aku datang kali ini untuk memberi kamu beberapa nasihat. Tinggalkanlah planet sujaku. Saat ini penampilan Yunkuizi telah berubah dan tidak seperti pengemis lagi. Mata Chu Yunfei menjadi dingin saat dia berkata, apa maksudmu? Yunkuizi tampak bertekad saat dia berbicara. Kamu harus pergi. Kekuatanmu tidak bisa melawanku. Apalagi sekarang kamu terluka parah. Saudara Chu, jangan kembali selama 1000 tahun. Mata Chu Yunfei menjadi lebih dingin saat dia berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Yunkuizi menghela nafas sebelum dia memutar tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Itu meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian terjadi kilatan cahaya keemasan yang diikuti dengan munculnya tekanan yang kuat. Sosok ilusi juga muncul dalam cahaya keemasan. Dalam sekejap, itu tiba di hadapan Chu Yunfei dan dengan lembut menamparnya. Ekspresi Chu Yunfei segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawinya dengan cepat berkumpul di hadapannya. Namun telapak tangan itu menembus energi spiritual surgawi dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur sebelum melarikan diri menuju cakrawala. Yunkuizi, aku akan meninggalkan planet sujaku. Suara Chu Yunfei terdengar aneh dengan nada sedikit depresi. Mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yunkuizi. Namun Yunkuizi dengan tenang melihat sosok itu dan berkata, saat kamu bertindak, Jukuizi akan mendeteksinya. Ayo kita pergi. Dia dan sosok itu akhirnya sama-sama menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah menjadi merah dan perlahan menampilkan sosok Jukuizi. Yunkuizi, keluarlah. Wajah Jukuizi dipenuhi amarah saat dia meraung dan suaranya menyebar ke segala arah. Kakak senior, pertarungan antara kita berdua tidak bisa dihindari. Karena kita berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk pulih. Setelah itu, kita akan bertarung di kaki gunung Sujaku. Suara Yunkuizi perlahan terdengar dari udara kosong. Jukuizi segera menarik napasnya dalam-dalam, ekspresinya muram saat dia berjalan mondar-mandir. Aku tahu tujuanmu, Yunkuizi. Kamu sedang bermain api. Setelah mengatakannya, lalu dia pun menghilang. Adapun Yunkuizi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di atas benua Sujaku. Mengapa kamu memberinya begitu banyak waktu? Tidak perlu waktu lama bagi kita untuk membunuh Jukuizi. Yunkuizi segera mengalihkan pandangannya ke sosok itu dan berkata,
Di klan abadi yang terbuang, termasuk diriku, ada 3 dukun berdaun 9, 1 dukun berdaun 10, dan kamu dukun berdaun 11. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Jukwizi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil dibuat, 2 dukun berdaun 10 juga akan segera dihidupkan. Jadi dengan kita bertujuh, membunuh Jukwizi akan menjadi jauh lebih mudah. Namun saat ini, tidak mudah untuk membunuh Jukwizi. Sosok itu merenung sejenak dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama berada di antara para kultivator dan lupa asal-muasalmu. Apakah kamu masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimmu ke negara Sujaku?" Mata Yunkuizi berbinar saat dia mendengarnya lalu mencibir. "Leluhur pertama, aku akan memberitahumu sekali lagi. Jangan meremehkannya. Jukwizi memiliki kristal planet kultivasi. Meski telah disegel oleh Sujaku generasi kedua, namun selama puluhan ribu tahun terakhir, setiap Sujaku telah mencari cara untuk membuka segelnya. Sujaku sebelumnya bahkan menemukan titik lemahnya. Dengan pemahamanku tentang Sujaku yang sekarang, jika kita membunuhnya, maka dia pasti akan menghancurkan kristal planet kultivasi sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultivator di planet ini. Pada saat bencana besar terjadi, aliansi kultivasi pasti akan mengirim orang untuk menangani hal ini. Apakah menurutmu klan abadi yang terbuang dapat menangani aliansi kultivasi?" Setelah mendengar penjelasan Yunkuizi, sosok itu tetap diam. "Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencanaku, maka kita bisa menunjuk seorang kultivator untuk menjadi Sujaku berikutnya, dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi yang terbuang untuk terus ada. Ini adalah metode terbaik." Namun leluhur terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan semua rencanaku. Setelah berbicara, Yunkuizi terlihat sangat murung. "Bahkan identitasku terpaksa diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota klan abadi yang terbuang. Menurutku, tindakan itu tidak ada gunanya. Leluhur pertama, jika kamu ingin klan kita bertahan lama, maka kita harus mendapatkan kristal planet kultivasi dan mengizinkan salah satu orang yang kupilih untuk menjadi Sujaku berikutnya, sehingga kita secara tidak langsung dapat mengendalikan semua kultivator di planet ini. Aku telah memilih 4 kandidat dan hanya memerlukan beberapa dekade agar rencanaku dapat terwujud. Skema yang telah kurencanakan selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh kalian. 2 penerus yang dipilih Jukwizi adalah Qianfeng dan Liu Mei. Qianfeng telah mempelajari taktik Sujaku, jadi aku yakin dia adalah tubuh yang telah disiapkan Sujaku saat ini untuk dimilikinya. Setiap generasi Sujaku telah mencoba menemukan cara menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka, dan aku yakin Sujaku ini telah menemukan caranya. Inilah sebabnya aku menemukan kandidat keduaku, Jisin. Jika Jukwizi berhasil menguasainya, maka dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika aku salah dan Jukwizi benar-benar telah mempersiapkan Qianfeng untuk menjadi Sujaku berikutnya, ketika dia menjadi Sujaku berikutnya, maka dia akan tetap dikendalikan oleh Jisin. Orang ketiga yang kupilih adalah Zhou Wutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau, karena klan naga hijau telah membantu kita dalam perang sejak lama. Jadi aku memilihnya sebagai salah satu kandidat. Itulah sebabnya aku pergi ke aliansi 4 sekte, dan dialah yang telah kupersiapkan untuk menghadapi Liu Mei. Namun yang menarik adalah, ketika aku berada di aliansi 4 sekte, aku bertemu dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Sebenarnya bakatnya biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, dia mampu memahami domain hidup dan mati.
Di tengah situasi yang panas, aku secara spontan menjadikannya kandidat keempat. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan orang ini, tetapi perkembangannya sangat mengejutkanku. Di alam surgawi, dia meraih lengan kupu-kupu merah. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Jukuizi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia, dan terkadang bahkan aku tidak dapat memahaminya. Jadi pada akhirnya, aku memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencanaku. Bahkan sekarang, dia masih menjadi kandidat utama dan juga komponen terpenting dari rencanaku. Sosok itu merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap Yunkuizi dan berkata dengan dingin, "Penjelasan ini masih belum cukup." Mata Yunkuizi serius dan dia berkata lagi, "Aku tidak tahu seberapa besar pengaruh kristal planet kultivasi terhadap klan abadi yang terbuang. Jika memang berpengaruh, maka semua anggota klan yang lahir sejak kultivator mengambil alih akan mati, termasuk dirimu dan diriku. Apakah penjelasan ini cukup?" Sosok itu merenung lagi, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Siapa kandidat pertama yang kamu pilih?" Yunkuizi tersenyum tipis saat mendengarnya. Saat pembawa pesan telah menyelesaikan tugasnya, dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku yang akan menjadi sujaku berikutnya. Sosok itu bertanya dengan ekspresi yang penuh penasaran. "Mengapa kamu memberi Jukuizi waktu 3 bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan kristal planet kultivasi. Aku tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika aku melakukannya, aku tidak akan memberi kesempatan lagi pada Jukuizi." Sementara itu di luar susunan transfer kuno ke negara Chu, Wang Lin menatap pria kekar yang melepas topi jeraminya. Meski hati Wang Lin sedikit bergetar, hal itu tidak terlihat di wajahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu saudara Zhou." Pria kekar itu meletakkan topi jeraminya ke samping, menampar tas penyimpanannya, dan mengeluarkan meja dengan cangkir di atasnya. "Saudara Wang, aku ingin sedikit anggur. Apakah kamu masih memiliki anggur dari masa lalu?" Mata Wang Lin sedikit berbinar saat dia melihat topi jerami itu. Dia segera menampar tasnya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Saat dia melihat anggur ini, gambaran Daniu selalu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya memiliki kurang dari 10 botol anggur lagi. Zhou Wutai tersenyum nakal sambil mengambil anggur, menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Lalu dia berkata, "Anggurnya masih sama seperti sebelumnya, dan orangnya juga masih sama seperti sebelumnya. Tetapi hati Dao kita benar-benar berbeda sekarang. Meski pengaturannya sama seperti sebelumnya, namun kita berdua telah berubah." Wang Lin merenung saat mendengarnya. Dia segera memegang cangkir itu dan tidak berbicara. "Saudara Wang, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak mati? Aku juga masih ingat saat kamu mengambil kuali hujan dariku." Zhou Wutai memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat mendengar kata-katanya, Wang Lin dengan tenang berkata, "Daripada kupu-kupu merah mendapatkannya dengan harga murah, lebih baik aku yang mengambilnya. Namun meskipun aku tidak melakukannya, aku yakin saudara Zhou punya rencana lain." Zhou Wutai tertawa mendengarnya. Dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan masa lalu lagi. Ketenaran saudara Wang di planet Sujaku sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk itu, aku menawarkanmu secangkir." Dengan senyuman di wajahnya, Wang Lin menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan menegak semuanya. Mata Zhou Wutai berbinar melihatnya dan dia berkata, "Saudara Wang, aku menawarkanmu cangkir kedua sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh Li Yuanfei dan menyegel negara Suyue." Setelah meminum 2 cangkir anggur, tiba-tiba terjadi keheningan di antara mereka berdua.
Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.